pada hari ini Ibu akan kasih terlebih dahulu bagaimana, apakah semuanya hadir pada hari ini? Oke, hadir semuanya? Oh iya, Fajar kemana? Mau sakit? Terus ada yang izin atau nggak ada lagi selain Fajar? Siapa? Oh, Silva. Silva kenapa? Izin. Oke, baik, kita doakan terlebih dahulu ya. Bagi yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan kembali, dan bagi yang izin, semoga Allah mudahkan urusannya, dan semoga kita semua yang hadir pada hari ini untuk belajar dan menuntut ilmu, semoga diberikan kesehatan, dan kalian harus semangat ya pada hari ini. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita mengulang materi terlebih dahulu. Karena kita akan membahas tentang yang namanya di balik kesulitan terdapat kemudahan. Kemarin Ibu ngebahas tentang apa anak-anak kemarin? Ada yang masih ingat kemarin ngebahas tentang apa? Ya, betul sih Pak. Kemarin Ibu membahas tentang sholat fardu. Tentu pada minggu ini, pada hari ini akan ada sangkut pautnya dengan sholat fardu dan materi atau pembahasan pada hari ini. Oke, kemarin udah tentang sholat fardu ya. Tentu itu bahasannya tentang tata cara ataupun syarat-syaratnya ataupun misalkan praktiknya ya, tentang yang namanya sholat fardu. Tentu pada hari ini kita membahas tentang yang namanya di balik kesulitan terdapat kemudahan. Sebelumnya, kalau misalkan kita melakukan sholat fardu, apakah kalian terdapat kesulitan untuk mengerjakannya? Apakah kalian merasa kesulitan atau tidak? Oke, ya, Rizky kenapa? Oh iya. Nah, oke, terima kasih Rizky. Benar ya tadi dikatakan Rizky, ketika kita sedang melakukan berkendara ya, seperti halnya perjalanan jauh, itu kemungkinan susah sekali untuk melaksanakan sholat tepat waktu, sholat pada waktunya. Tentu di balik kesulitan di sini pasti ada kemudahan, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita sebagai hambanya untuk tetap mampu melaksanakan yang namanya sholat fardu, sholat lima waktu. Oke, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai sholat jamaah, sholat qashar, begitupun dengan sholat-sholat yang berada dalam keadaan darurat. Oke, anak-anak dapat diperhatikan. Bahasan yang pertama tentang ketentuan sholat jamaah. Yang kedua, bahasannya itu tentang ketentuan sholat qashar. Yang ketiga, bahasan sekarang adalah tentang ketentuan sholat dalam keadaan darurat. Mungkin di sini anak-anak kalian sudah mendengar ya mengenai sholat jamaah, sholat qashar ataupun sholat dalam keadaan berkendara ataupun dalam keadaan sakit. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai sholat jamaah terlebih dahulu. Oke? Kita mulai dari pengertian. Dari pengertian macam-macam syarat, begitupun dengan praktek. Oke, di sini kalau misalkan melihat dari pengertian, kalian juga sudah mengetahui ya
dua, ada secara bahasa, ada pun secara istilah. Oke? Ada yang tahu mengenai pengertian sholat jamaah secara bahasa? Ada yang tahu? Anak-anak, kalian tahu pengertian sholat jamaah secara bahasa ataupun secara istilah? Pengertiannya apa? Ada yang tahu? Oke, silakan. Dipa, apa pengertiannya mengenai sholat jamaah? Oke, kata Dipa katanya mengenai ketentuan sholat jamaah itu pengertiannya adalah menjumlahkan. Oke, itu bisa dikatakan ya secara bahasa ya. Ada yang mau menjawab lagi mengenai pengertian dari sholat jamaah? Anak-anak? Oke, silakan. Rizky, apa mengenai pengertian sholat jamaah? Oke, menambahkan. Tadi kata Rizky katanya menambahkan, kata Dipa katanya menjumlahkan. Sebenarnya sih sama-sama saja ya. Yang tadi dikatakan oleh kalian itu mengenai pengertiannya lebih merujuk kepada bahasa. Oke? Tapi kita tepuk tangan terlebih dahulu karena Rizky dan juga Dipa mampu mengungkap pendapatnya dan mampu menjawab. Oke? Tepuk tangannya. Baik, kita maksudnya ibu akan menjelaskan mengenai pengertian berdasarkan bahasa terlebih dahulu. Pengertian sholat jamaah secara bahasa adalah mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah adalah sholat jamaah itu adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan pada satu waktu. Seperti halnya sholat duhur dengan asar dikerjakan pada waktu duhur. Misalkan sholat maghrib dan isya. Sholat maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya sama ya, seperti itu. Itu dari pengertian secara istilah dan juga bahasa. Oke. Sholat fardu kan sholat itu ada 5 waktu ya. Duhur, asar, maghrib dan juga isya dan juga subuh. Akan tetapi sholat yang boleh dijamak itu cuma ada 4. Yang pertama, sholat duhur dan juga asar, sholat maghrib dan juga isya. Mengapa sholat subuh tidak bisa dijamak? Karena sholat subuh itu memang tidak bisa dijamak berdasarkan dari ketentuan di sini. Oke? Baik. Kita merujuk ke macam-macam sholat jamaah terbagi menjadi 2, yaitu sholat secara jamaah takdim dan juga jamaah takhir. Jamaah takdim di sini tentu terbagi menjadi 2 ya. Kalau berdasarkan dari sini karena tadi sholatnya terbagi menjadi 2 mengenai sholat duhur dan juga asar dan juga isya. Jadi pembagian dari sholat jamaah takdim atau jamaah takhir juga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama mengumpulkan sholat duhur dan juga asar yang dikerjakan pada waktu duhur. Sebelumnya kita mengetahui dulu mengenai pengertian dari sholat jamaah takdim. Ada yang tahu? Ada yang tahu, anak-anak? Oke, pengertiannya adalah mengumpulkan 2 sholat wajib yang dikerjakan pada waktu pertama. Oke. Jadi, misalkan sholat duhur dan juga asar yang dikerjakan pada waktu duhur. Dan kalau dilihat dari jamaah takdim di sini terbagi menjadi 2, mengumpulkan sholat duhur dan juga asar yang dikerjakan pada waktu duhur. Yang kedua, mengumpulkan sholat maghrib dan juga isya yang dikerjakan pada waktu maghrib. Terus, mengenai jamaah takhir. Jamaah takhir juga sama sebenarnya. Kalau dilihat dari pengertian, jamaah takhir itu mengumpulkan 2 sholat wajib yang dikerjakan pada waktu akhir ataupun pada waktu yang kedua. Misalkan sholat maghrib dan juga isya yang dikerjakan pada waktu isya. Di sini kan jamaah takhir juga terbagi menjadi 2. Yang pertama
bukan sholat zuhur dan juga isya yang dikerjakan pada waktu asyar. Yang kedua yaitu mengumpulkan sholat maghrib dan juga isya yang dikerjakan pada waktu isya. Oke, anak-anak sampai di macam-macam dapat dipahami? Anak-anak dapat dipahami sampai sana? Oke, sampai sini mungkin gak ada pertanyaan ya. Akan tapi kalau misalkan kalian mau bertanya nanti di sudah ingin menjelaskan materi ya. Oke, baik, ibu lanjut ke syarat. Syarat-syarat jamaah terbagi menjadi 3. Ada yang tahu syarat-syarat jamaah itu apa aja? Ada yang tahu? Mungkin kalian udah pernah dengar gitu mengenai sholat jamaah. Ada yang tahu? Tadi pengertiannya dibahas, macam-macam udah. Syarat-syaratnya ada yang tahu apa? Anak-anak? Oke, ada yang tahu? Jadi gini ya, macam-macam, maksudnya syarat-syarat sholat jamaah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu musafir. Ada yang tahu kan musafir itu apa? Apa? Ya, perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan. Maksud di sini adalah kalau misalkan orang yang melakukan perjalanan dalam hal baik itu bisa dilakukan yang namanya sholat jamaah. Akan tetapi kalau misalkan orang itu melakukan sholat jamaah, akan tetapi melakukan perjalanannya itu ke hal-hal yang gak baik gitu ya, perjalanan yang maksiat, itu tentu tidak memenuhi syarat dari jamaah, dari sholat jamaah. Maka daripada itu, musafir di sini adalah orang yang melakukan perjalanan di jalan yang baik. Oke, yang kedua, jarak perjalanan minimal 80,64 km. Jadi kalau misalkan kalian yang anak-anak melakukan perjalanan akan tetapi tidak mampu melaksanakan sholat tepat waktu, memang jaraknya sudah sesuai 80,64 km, itu bisa dilakukan yang namanya sholat jamaah. Akan tetapi kalau misalkan kurang dari 80,64 km, itu tentu tidak bisa melaksanakan yang namanya sholat jamaah. Diusahakan gitu ya, melakukan sholat di tepat waktu ataupun berhenti sejenak untuk meluangkan waktu untuk beristirahat dan sholat terlebih dahulu. Baik, yang ketiga yaitu berniat berjamaah. Oke. Oh iya, masih ada lagi. Kalau misalkan kita melakukan sholat jamaah itu tidak boleh bermakmum pada orang yang mukim, karena kan kita melakukan suatu tindakan perilaku yang sholatnya itu berbeda dengan orang yang mukim. Orang yang mukim melakukan sholat fardu sesuai dengan waktunya. Kalau kita kan melakukan sholatnya itu bukan di luar, tapi karena di jamaah ataupun misalkan nanti dibahas di kosor ya, seperti itu. Selanjutnya merujuk ke praktek. Nanti di sini namanya ada 2 ya. Praktek jamaah taklim dan juga jamaah taklim. Oke. Praktek di sini karena kan tadi macam-macamnya ada 2, jamaah taklim dan juga jamaah takhir, maka daripada itu prakteknya juga ada 2. Yang pertama mengenai praktek jamaah taklim. Jamaah taklim tentukan sholatnya itu didahulukan, misalkan ya, sholat zuhur dan juga asyar. Sholat zuhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat yang dilakukan pada waktu pertama, yaitu pada waktu zuhur. Terus mengenai tata caranya, yaitu contohnya kan tadi kita melakukan sholat zuhur. Jadi tata caranya itu sebagai berikut. Yang pertama, kita berniat sholat jamaah taklim. Kalian bisa lihat ya, bukunya udah ada di meja kalian. Bisa dilihat niat sholat jamaah taklim itu apa? Ada yang tahu atau mau baca? Oke, baik. Sholat jamaah taklim itu adalah seperti ini. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin jam'an
dipahami? Itu sholat yang pertama. Sesudah niat kalian takbiratul ihram, setelah itu sholat seperti biasa hingga salam. Sudah salam, kalian harus langsung berdiri lagi melakukan niat yang sholat yang kedua. Niat sholat yang kedua yaitu usolli fardhu asyri arba'a raka'atin jam'an takdiman ma'a duhri fardhu billahi ta'ala. Oke, sampai di situ paham? Selanjutnya yaitu takbiratul ihram, sholat seperti biasa dan salam. Yang menjadi catatan di sini adalah mengapa tadi sesudah salam harus berdiri lagi? Karena dalam hal ini kalau misalkan kita melakukan yang namanya sholat jamaah itu tidak boleh ada selang waktu. Misalkan sudah salam doa terlebih dahulu, berdiri terlebih dahulu, apalagi berbicara dengan di samping kita ataupun saling sapa dengan orang yang baru pertama, maksudnya orang yang kita kenal saling sapa, apalagi seperti itu. Nah, jadi yang menjadi catatan di sini adalah ketika kalian sudah melakukan sholat yang pertama harus berdiri dan melakukan sholat yang kedua. Itu yang menjadi catatan dari sholat jamaah. Sampai di situ paham anak-anak? Itu sholat jamaah takdim. Yang menjadi contoh adalah sholat duhur dengan asyar. Sampai di situ paham? Oke, kita lanjut ke sholat jamaah takhir. Ada yang tahu? Kita contohkannya sholat maghrib dan isya ya. Oke. Sebenarnya hampir sama dengan tadi ya, kalau dilihat dari praktik sama, yaitu mengenai mungkin dari niatnya kalau tadi jamak takdim sekarang diganti jadi jamak takhir. Praktiknya yaitu karena kita menggunakan contohnya sholat maghrib dan juga isya, jadi yang pertama itu niatnya adalah usolli fardhu maghribi salah raka'atin jam'an takhiron ma'a isya'i fardhu lillahi ta'ala. Oke? Itu mengenai niat dari sholat jamaah takhir. Sesudah niat kalian melakukan seperti yang tadi ya, takbiratul ihram. Setelah itu sholat seperti biasa, ruku, sujud dan lain sebagainya. Setelah itu langsung salam. Seperti yang tadi, tidak boleh ada selang waktu. Berdiri lagi dan melakukan sholat yang kedua. Sholat yang kedua juga sama, yaitu niatnya usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin jam'an takhiron ma'a maghribi fardhu lillahi ta'ala. Oke, itu niat dari sholat yang kedua. Setelah niat takbiratul ihram, sholat seperti biasa dan salam. Yang menjadi catatan di sini hampir sama dengan jamak takdim. Jadi ketika sudah berdiri ya, ketika sudah sholat yang pertama berdiri, tidak boleh ada selang waktu untuk berzikir, berdoa, apalagi berbicara atau saling sapa dengan yang lainnya, seperti itu. Terus untuk menghargai waktu sholat pertama, karena ini akan melaksanakan sholat jamaah takhir. Ketika misalkan kita mau melaksanakan sholat jamaah takhir ya, contohnya yaitu sholat maghrib dan isya. Jadi ketika kalian di perjalanan, misalkan mau jamaah takhir ya, ketika datang sholat maghrib, setelah itu kalian dalam hati kalian berniat untuk melakukan yang namanya sholat jamaah takhir. Itu untuk menghargai ataupun menghormati waktu pada hari itu, waktu maghrib, sehingga nanti bisa melaksanakan sholat jamaah takhir di waktu isya. Oke, sampai di situ kalian paham mengenai sholat jamaah. Apa yang mau ditanyakan sebelum membahas tentang ketentuan sholat qasar dan juga ketentuan sholat dalam keadaan darurat? Ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Oke, mungkin nanti ya tanya
pengertian nanti bahasan dari soal kosong, yaitu yang pertama pengertian syarat aktif. Ya. Ada yang tahu mengenai pengertian soal kosong? Anak-anak, kalian tahu pengertiannya apa soal kosong? Oke, silakan Sylvia, apa pengertiannya? Soal kosong. Kosong. Ada yang tahu? Oke, betul. Tadi dikatakan Sylvia katanya meringkas. Tuh. Ada yang mau jawab lagi soal kosong ya. Soal kosong, apa pengertiannya? Ya hampir sama sih, mau cara bahasa atau cara istilah, kalian bebas ya. Yang terpenting pengertiannya apa? Ada yang mau jawab? Oke, mungkin Sylvia aja ya. Betul. Yang tadi dikatakan oleh Sylvia itu pengertian soal kosong secara bahasa, yaitu meringkas. Sedangkan pengertian soal kosong secara istilah adalah meringkas sholat wajib yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang 4 rakaat itu kan duhur, asyar, dan juga isya. Karena tapi sholat yang tidak boleh dikosor adalah sholat maghrib dan juga subuh. Karena jumlah rakaatnya tidak 4 rakaat, ya. Itu mengenai pengertian. Jadi kalau misalkan mau melakukan sholat qashar itu harus yang berjumlah 4 rakaat. Sampai di situ paham? Oke. Sekarang syaratnya sih hampir sama seperti yang tadi ya, sholat jamaah. Mengenai syarat qashar, yang pertama berniat melakukan sholat qashar. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan yang namanya sholat qashar itu harus berniat terlebih dahulu untuk melakukan sholat qashar. Yang pertama, yang kedua yaitu orang yang melakukan sholat qashar itu harus sekurang-kurangnya ya sekitar, kalau dihitung dari perjalanan, sekitar 2 hari perjalanan, atau bisa dikatakan 2 marhalah, atau sama dengan 16 marsapah. Itu sama saja dengan perjalanan. Kalau misalkan dilihat dari jarak 2 hari, berarti kalau misalkan 2 hari itu perjalanannya yang cukup jauh ya, kalau bisa dikatakan sih lebih dari 80,64 km dari tadi sholat jamaah. Kalau bisa dihitung sih seperti itu kalau hitungan dari 2 hari ya. Jadi orang yang boleh melakukan sholat qashar itu, oh iya, masih ada syarat. Syaratnya itu hampir sama yang tadi, yaitu musafir. Musafir di sini juga sama, orang yang melakukan perjalanan ke jalan yang baik. Kalau misalkan melakukan perjalanan yang gak baik ataupun ke arah maksiat, itu tidak bisa melakukan sholat qashar. Tadi saja ya, jamaah juga tidak boleh. Kalau misalkan perjalanannya tidak baik, apalagi sekarang gitu ya, qashar itu juga tidak boleh. Jadi kalau misalkan musafir tersebut melakukan perjalanannya di arah yang baik, itu boleh dilakukan sholat qashar. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan sholat qashar harus memenuhi syarat-syarat yang tadi. Kalian paham sampai di situ? Anak-anak paham? Oke. Tata caranya ataupun praktek dari sholat qashar juga ada 2. Yang pertama yaitu jamaah qashar. Sholat jamaah qashar di sini menggunakan jamaah takbirnya. Yang kedua, jamaah qasharnya itu menggunakan jamaah takbir. Kalau dilihat dari sini sih sama ya. Kalau misalkan dari
praktik sholat jamaah takdim. Yang pertama niat terlebih dahulu, setelah itu takbiratul ihram. Ya, niatnya ada yang tahu, di buku paket juga ada ya. Niatnya yaitu usolli fardhu duhri rakaataini qasron majmu'an ilaihi asyru jam'an takdiman lillahi ta'ala. Itu niat sholat qasar jamaah takdim. Selanjutnya tata cara yang kedua yaitu takbiratul ihram, sholat seperti biasa, salam. Setelah itu berdiri lagi, melakukan sholat yang kedua, melakukan niat. Niat yang kedua yaitu usolli fardhu asyri rakaataini qasron majmu'an ila duhro jam'ah takdiman lillahi ta'ala. Oke, kalian dapat mengetahui, dapat dipahami juga ya, itu mengenai niatnya. Selanjutnya takbiratul ihram, sholat seperti biasa, salam. Oke, itu sholat qasar menggunakan jamaah takdim. Yang kedua, sholat qasar menggunakan jamaah takhir. Anak-anak, sebenarnya hampir sama ya, menggunakan jamaah takhir untuk jamaah takhir. Cuman dari katanya saja diganti. Yang tadi kan jamaah takhir, yang sekarang jamaah takhir. Praktiknya kalau sholat qasar jamaah takhir yaitu sebagai berikut. Yang pertama, niatnya usolli fardhu maghrib salasa rakaatin majmu'an usolli fardhu maghribi salasa rakaatin qasran majmu'an ila isya'i jamaah takhiron lillahi ta'ala. Selanjutnya takbiratul ihram, sholat seperti biasa, salam, berdiri lagi, niatnya yaitu usolli fardhu maghribi salasa rakaatin qasran majmu'an ila isya'i jamaah takhiron lillahi ta'ala. Selanjutnya takbiratul ihram, sholat seperti biasa, salam, berdiri lagi, niatnya yaitu usolli fardhu isya'i rakaataini qasran majmu'an ilaihi maghribun lillahi ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram, sholat seperti biasa dan salam. Sampai di situ paham anak-anak? Oke. Kita juga harus mengetahui hikmah di balik mengerjakan sholat jamaah dan juga qasar. Hikmah yang pertama adalah sholat jamaah dan qasar merupakan suatu rukhsah bagi hambanya, sehingga Allah memudahkan bagi hambanya untuk mampu melaksanakan sholat wajib walaupun dengan cara diringkas, dijama seperti itu, dijama ataupun qasar. Selanjutnya yang kedua, sholat jamaah qasar di sini mengandung arti bahwa Allah tidak mempersulit hambanya. Allah malah memudahkan kita untuk mengerjakan sholat fardu dalam keadaan kondisi bagaimanapun. Selanjutnya disyariatkannya hikmah sholat jamaah qasar di sini adalah disyariatkannya jamaah dan juga qasar di sini adalah untuk memudahkan kita melaksanakan sholat fardu dengan mudah dan juga cepat, ya, itu hikmahnya. Selanjutnya di sini ada ketentuan sholat dalam keadaan darurat. Oke, dalam keadaan darurat di sini seperti halnya kita melakukan perjalanan dalam berkendara ataupun misalkan kita
sedang sakit ya, ataupun orang lain sedang sakit. Maka daripada itu kita harus mengetahui bahwa yang namanya sholat itu wajib walaupun sedang dalam keadaan di perjalanan. Maka daripada itu, kalau misalkan kita melaksanakan sholat sedang berada di kapal, di mobil, ataupun kereta, ataupun misalkan di bis ya, karena perjalanannya jauh misalkan, ya kita sholat di situ aja, melakukan sholat dalam keadaan darurat seperti itu. Ya kalau misalkan memungkinkan atau mampu dengan yang duduk, misalkan kan sholatnya duduk ya, tidak memungkinkan juga untuk berwudu, bisa tayamum. Setelah itu kalau mampu menghadap kiblat, ya sholat yang pertama menghadap kiblat, maksudnya rakaat pertama menghadap kiblat, rakaat yang kedua boleh menghadap kemana saja ataupun sesuai dengan arah dari tujuan perjalanan. Oke, itu dari kendaraan. Kalau misalkan sholat dalam keadaan di darurat itu di kendaraan misalkan. Kalau misalkan orang yang sakit, bagaimana sholatnya? Gitu ya. Yang namanya sholat fardu itu walaupun dalam keadaan sakit, walaupun sakitnya biasa-biasa aja, ataupun misalkan sakitnya ya bisa dikatakan ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa menghidupkan matanya aja, itu tetap harus melakukan sholat. Karena yang namanya sholat di sini adalah suatu hal yang maksudnya bisa dikatakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap hambanya. Maka daripada itu, kalau misalkan sakitnya tersebut masih mampu berdiri, ya dilakukan dengan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, ya duduk. Kalau misalkan tidak mampu dengan duduk, ya bisa dengan tidur miring ya, atau ke arah lambung ya, ke arah lambung. Kalau misalkan tidak mampu ya berbaring. Kalau misalkan tidak mampu berbaring, untuk kalau misalnya penyakitnya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan, tidak mampu menggerakkan lagi anggota tubuhnya, itu bisa menggunakan isyarat dengan mengedipkan mata. Tapi dalam hal ini kita sebagai orang yang sembuh ya, maksudnya orang yang sembuh harus mampu mengingatkan dan mampu memberikan arahan bahwa yang namanya sholat itu wajib dalam keadaan bagaimanapun, sehingga walaupun sedang sakit mampu melaksanakan sholat tersebut. Oke. Sampai di situ dapat dipahami mengenai ketentuan sholat jamaah, sholat qashar ataupun sholat dalam keadaan darurat. Anak-anak dapat dipahami sampai di situ? Oke. Kalau misalkan nggak ada yang mau bertanya, kalian bisa membaca-baca ya mengenai sholat jamaah, sholat qashar, ataupun misalkan sholat dalam keadaan yang berkendara, ataupun sholat yang kalau misalkan sudah sakit bagaimana sholatnya. Kalian bisa baca-baca lagi buku paketnya, ataupun kalian juga bisa menghafal dari niatnya gitu, niat sholat dari jamaah, qashar, ataupun misalkan dari prakteknya juga. Oke ya, kalian bisa membacanya dari buku paket. Sampai di situ dapat dipahami? Oke, masih gak ada yang mau bertanya? Baik ya, karena kita lihat waktunya juga udah habis ya, pertemuan pada hari ini dicukupkan sekian. Tetapi kalau kalian mau bertanya di luar jam pelajaran, ibu terbuka untuk kalian. Kalau kalian mau bertanya, anak, materi pada hari ini dicukupkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun pengucapan dari pelafalan bahasa Arabnya ataupun hal-hal yang lainnya, mohon dimaklum dan dimaafkan. Kalian bisa membaca lagi dan bisa lebih memahaminya lagi. Baik, kalian harus tetap semangat ya. Dari pelajaran kali ini kalian akan belajar lagi, mengulang lagi. Maka daripada itu tetap semangat, jaga kesehatan kalian supaya kalian mampu melaksanakan aktivitas berikutnya dengan keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, sampai di situ cukupkan sekian dan terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.